Jamaah rahimakumullah. Kalau bicara nikmat, kita mau bicara hidayah, tapi sebagian kita itu nggak pernah dia memandang hidayah itu nikmat. Bahkan sampai hari ini ada sebagian umat Islam yang merasa agama itu beban. Capek dia sholat, capek dengan aturan agama, ini halal, ini haram, boleh, nggak boleh, perintah, larangan. Karena memang dia nggak tahu bahwa hidayah itu nikmat. Yang dia tahu nikmat itu adalah fulus. Tadi ada kawan kita di pelabuhan ngomong, Ustaz, ini Ustaz, nelayan baru datang Ustaz. 2 hari dia berlayar. Semoga mereka nggak meninggalkan sholat. Karena anak kenal beberapa nelayan itu, dia nggak sholat. Padahal dia berada di tempat yang seharusnya dia sangat dekat sama Allah. Siapa yang bisa nolong dia di tengah lautan? Orang-orang musyrik, ya, penduduk Mekah, ketika mereka berada di tengah laut, ya, kemudian datang ombak yang mengombang-ambingkan perahu mereka. Apa yang terjadi sama mereka? Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka itu berdoa mohon kepada Allah dengan ikhlas. Padahal orang musyrik. Karena dia tahu nggak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Azza wa Jalla. Nikmat harta itu adalah nikmat yang paling remeh. Setelah nikmat harta demi sehat sebenarnya. Dan dia siap mengeluarkan hartanya semuanya demi sehat. Artinya uang ini sebagai alat tukar untuk mendapatkan kesehatan. Tapi ternyata kesehatan nggak bisa dibeli. Antum milih duit 1 triliun, kebayang duit 1 triliun ya, Mas? 1 triliun ya. Nah, tapi buta. Mau mana? 1 triliun? Ternyata nikmat mata lebih besar daripada 1 T. Tapi antum mau punya mobil Lamborghini yang harga ya nggak mahal sih, 64 miliar itu. Antum mau punya itu, tapi nggak punya kaki, pakai kursi roda. Atau antum lebih nikmat punya kaki, nggak punya Lamborghini? Ya kalau bisa dua-duanya, Ustaz. Punya kaki, punya Lamborghini. Kita kan tadi nggak menghargai nikmat sehat. Antum pernah lihat orang yang harus cuci darah? Terus cuci darah, tiap pekan 2 kali cuci darah. Kita nggak cuci darah, nggak bersyukur. Tapi di atas nikmat sehat ada satu nikmat. Namanya nikmat apa? Aman. Nikmat aman. Wallah Indonesia ini aman. Kalau antum di Gaza, antum akan merasakan tidur nggak nyaman. Antum mau punya duit, apa gunanya fulus kalau nggak aman? Sehat badan, apa gunanya sehat? Kalau anak bisa bangun datang bom, separuh badan anak habis. Maka nikmat aman ini harus disyukuri. Cuma kita nggak merasa. Di beberapa negara di barat itu nggak bisa habis isya keluar ya, malam-malam jalan sendiri, nggak bisa. Banyak perampok di sana, begal. Adalah di tempat kita begal, tapi sedikit sekali dibandingkan dengan tempat yang aman. Aman sekali negeri kita ini. Tapi di atas nikmat aman itu adalah nikmat iman. Tapi kita ini nggak akan bisa mengetahui besarnya nikmat hidayah, nikmat iman tadi, kecuali kalau kita bandingkan dengan orang yang tidak dapat hidayah. Allah menyebut orang-orang kafir yang nggak dapat hidayah itu, innal ladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Kata Allah Jalla Jalaluhu, sesungguhnya orang-orang kafir itu hidupnya bersenang-senang. Dunia ini, kata Nabi SAW, sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara buat orang beriman, surga buat orang kafir. Makanya kalau antum lihat orang kafir hidupnya bebas, bersenang-senang, ya buat mereka memang surga.
dunia ini. Walaupun susah hidupnya, tetap mereka surga dibandingkan dengan di neraka nanti. Dan orang beriman tadi seperti di penjara. Antum tahu di penjara, makan diatur, tidur diatur. Ramadan kemarin, saat orang-orang tidak berpuasa, orang-orang beriman berpuasa. Dia menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsunya. Lihat ada perempuan cantik lewat, orang beriman apa yang dilakukan? Tundukkan pandangan. Orang kafir nggak ada aturan. Maka Allah katakan mereka hidupnya bersenang-senang. Makan-makan seperti makannya binatang ternak. Dan neraka tempatnya mereka. Jadi ada orang yang hidupnya hanya memikirkan perut dan yang di bawah perutnya. Siapa yang hidup memikirkan perut dan di bawah perutnya? Binatang. Antum pernah binatang berpikir mau ke masjid? Pernah ngelihat ada ayam, mau ke mana? Masjid. Masjid, nggak ada. Nggak ada jadi ke masjid. Sapi, dia ada rutinitas sapi itu. Apa rutinitasnya? Makan, kawin, buang kotoran. Ya sudah. Dan binatang itu lebih baik daripada orang-orang yang tidak beriman. Kenapa? Binatang masih bisa disembelih, bisa dimakan. Orang tidak bisa. Ahibati fillah, di surat Al-Bayyinah ayat 5 Allah menyebutkan ya tentang perintah Allah ya. Kata Allah, wa ma umiru. Manusia itu tidak diperintahkan kecuali untuk apa sih? Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah memberikan segala fasilitas ini. Fasilitas yang ada di tubuh kita. Fasilitas yang kita lihat dengan mata kita. Segala yang indah. Subhanallah jemaah. Siapa yang ngasih makan ikan di lautan itu? Nelayan apa kerjanya? Nangkap doang. Pernah ada nelayan berangkat ke lautan. Ngapain? Mau ngasih makan. Nggak ada. Dia ngasih makan keramba dia tuh. Tapi kalau ngasih makan ikan di lautan, oh, siapa mau ngasih makan ikan di lautan? Ustaz? Kita lihat berbagai macam kekayaan alam di negeri kita. Emas. Siapa yang bikin emas itu? Kemudian timah. Apalagi? Batu bara, minyak, gas. Siapa? Apakah nenek moyang kita yang menciptakan itu? Enggak ada, cuman Allah yang menciptakan semuanya. Tapi semua Allah ciptakan itu agar manusia sadar. Terus tugasnya manusia itu ngapain? Beribadah kepada Allah. Subhanallah. Ketika terjadi gempa, tentara kemana? Apakah bisa menghadapi gempa tentara? Ada gempa, bismillah, kita hadapi. Tidak ada, lari juga. Artinya ketika menghadapi musuh sesama manusia masih bisa? Masih bisa dihadapi. Kalah menang terserah, nantilah, bismillah. Tapi ketika seorang menantang Allah, nggak ada, engkau mau kemana? Allah kasih gempa, Allah kasih banjir bandang. Lari kabur. Ketika terjadi tsunami, ini orang-orang yang hidup di sekitar pulau-pulau ini, mungkin Allah berikan tsunami kepada mereka. Maka ingatlah, Allah hanya memerintahkan kepada kita agar beribadah mukhlishina lahuddin. Ikhlas, serahkan ketaatan kepada Allah. Hunafa, lurus. Atau kita bengkok menuju kepada tauhid, meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Keluarkanlah, dirikan salat, keluarkan zakat, itulah agama yang lurus.